Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bunda Aisyah Channel. Masih tentang mesin cuci. Sekarang kita akan mempelajari nih jenis-jenis mesin cuci. Jadi mengapa sih kita harus mencuci dengan mesin cuci? Nah, mesin cuci ini berfungsi untuk membantu meringankan kinerja ibu rumah tangga di rumah. Kayaknya sekarang sudah umum orang menggunakan mesin cuci ya. Kalau zaman dulu orang masih jarang yang menggunakan mesin cuci. Biasanya masih gosok-gosok pakai tangan atau mencuci di sungai gitu, di aliran sungai sambil gosip-gosip sama tetangga atau sama temen gitu ya kan. Itu lebih asik sebenarnya zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang ini kita banyak yang sudah berkarir, ibu-ibu rumah tangga itu sudah berkarir dan banyak mungkin dia juga jualan online atau mungkin juga konten creator atau macam profesinya, sehingga membutuhkan waktu yang sangat efisien, dan ini tentu dibantu dengan adanya mesin cuci untuk meringankan tugas kita di rumah. Nah, jenis-jenis mesin cuci ada 3. Yang pertama, jenis mesin cuci yang 2 tabung. Yang kedua, mesin cuci 1 tabung top loading atau pintunya di atas. Ada juga mesin cuci 1 tabung front loading. Itu adalah bukaan di depan, mesin cuci bukaan depan. Nah, pada mesin cuci 2 tabung, tabung pertama berfungsi untuk mencuci dan tabung kedua berfungsi untuk mengeringkan. Jadi, tapi kalau yang 2 tabung ini dioperasikan secara manual. Dan ini juga bisa membantu kita ya. Kalau pakai mesin cuci itu kita bisa mencuci porsi banyak atau porsi sedikit, disesuaikan dengan kapasitas mesin cucinya. Sedangkan pada mesin cuci 1 tabung, fungsi mencuci dan membilas itu dalam satu mesin gitu. Jadi sudah otomatis di sana dan dijalankan secara otomatis. Apa sih kelebihan mencuci dengan menggunakan mesin cuci? Yang pertama, jadi dapat mencuci dalam kapasitas yang lebih besar. Jadi kita bisa mencuci 5 kilo, 4 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo gitu dalam satu waktu. Terus yang kedua, hemat tenaga karena menggunakan mesin dan tenaga listrik. Jadi tidak pakai tenaga kita gitu loh, tidak ngucek-ngucek di kali, tidak bilas-bilas di kali, tidak angkat dulu jemur lama keringnya gitu, karena dibantu ada pengeringnya sehingga baju cepat kering. Yang ketiga itu dapat ditinggal ya. Jadi kalau kita mencuci di mesin cuci itu kita bisa tinggal masak, tinggal nyapu, tinggal nyuapin anak. Apalagi yang mesin cuci 1 tabung yang otomatis kita bisa tinggal ke warung, tinggal kemana gitu. Dan saat kita kembali, cucian kita sudah bersih, sudah kering, tinggal dijemur. Tapi kalau yang 2 tabung ya harus kita tunggu sih, tunggu dulu. Atau kalau mau kita tinggal saat mencuci nggak masalah, kita tinggalkan aja gitu. Nanti pas sudah berhenti kita buang. Itu kalau yang 2 tabung. Terus beberapa mesin cuci yang modern memiliki fitur yang lengkap dan dapat diatur untuk mencuci sesuai jenis dan bahan pakaian. Jadi kalau ada mesin cuci yang lebih canggih ya, jadi kalau yang lebih canggih itu mesin cucinya itu bisa untuk mencuci pakaian-pakaian yang sensitif atau bisa rusak di mesin cuci biasa. Contohnya seperti kain wol, katun, dan lain-lain ya. Yang keenam, menjaga kulit tangan kita karena tidak perlu terkena deterjen. Jadi tangan kita ini bisa tetap halus ya. Jadi kalau zaman dulu kan ada kapalan tuh, ibu-ibu kapalan itu karena mencuci baju kita kena deterjen sehingga menyebabkan tangan kita jadi kasar. Nah, kalau pakai mesin cuci tangan kita bisa halus dan terawat karena kita tidak perlu berinteraksi langsung dengan deterjen. Kekurangan mencuci menggunakan mesin cuci. Yang pertama, mesin cuci harganya cukup mahal. Semakin modern atau semakin lengkap fiturnya, maka harganya juga semakin mahal. Harga yang 1 tabung dengan yang 2 tabung berbeda. Yang 1 tabung lebih mahal karena dia otomatis, ada juga yang 2 tabung yang lebih ekonomis. Yang kedua, menggunakan listrik sehingga tagihan listrik menjadi naik. Kalau kita menggunakan tangan kan tidak ada tagihan listrik. Paling juga tagihan tenaga kita ya, minta makan biar bisa punya tenaga untuk nyuci. Tapi kalau mesin cuci tambah biaya listrik.
Yang ketiga, daya listrik yang digunakan cukup besar, apalagi untuk yang mesin cuci 1 tabung, daya listriknya lebih besar dibandingkan dengan mesin cuci 2 tabung. Kemudian, jika mati listriknya maka kita tidak bisa mencuci. Jadi kalau mati listrik ya terpaksa kita nyuci baju sendiri, kita rendam dan kita cuci sendiri gitu. Tidak bisa digunakan tanpa adanya daya listrik. Nah, kemudian mesin cuci ini juga membutuhkan tempat khusus untuk tempat menaruh mesin cuci. Misal kalau mesin cuci yang 1 tabung yang otomatis itu harus ada keran khusus untuk mesin cucinya. Jadi keran khususnya di mana, di situ diletakkan mesin cucinya. Tapi kalau mesin cuci yang 2 tabung itu bisa menggunakan selang ya, dari mana selang gitu, taruh ke sana supaya bisa mencuci baju. Nah, yang perlu diingat juga nih, kadang mesin cuci ini tidak bisa mencuci baju secara optimal atau secara bersih, kinclong gitu, karena tidak disikat bagian-bagian tertentu yang kena noda itu bisa jadi tidak hilang saat di mesin cuci ya. Beda dengan menggunakan tangan. Kalau kita ada pembantu ya minta pembantu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang kiranya di mesin cuci itu tidak bisa hilang. Jadi kalau yang pengalaman saya menggunakan mesin cuci itu untuk baju-baju yang tidak terlalu kotor ya, kayak misal keringat kita atau baju yang sehari-hari kita pakai dan tidak ada kotoran yang menempel. Tapi apabila ada kotoran yang menempel kayak coklat atau mungkin tinta atau mungkin kotoran lain lah, apalagi di baju anak-anak ya, kalau bisa itu direndam dulu tapi tidak di mesin cuci gitu, di tempat lain. Nah, yang di mesin cuci itu apabila dia tinggal membersihkan saja. Nah, demikian bunda-bunda semuanya penjelasan terkait dengan kenapa sih kita harus menggunakan mesin cuci dan apa kekurangannya dari penggunaan mesin cuci. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Sampai jumpa lagi di video